Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji serta syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan presentasi RPL hari ini. Yang pertama yang saya hormati Bapak dosen kami, Bapak Yamin. Saya sangat senang dapat hadir di hadapan Bapak kalian. Yang pertama, kita dari kelompok F akan mempresentasikan sistem informasi berbasis web pada pelayanan jasa cuci sepatu dan repair pada toko Van Vecklin. Pertama-tama saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Ramadiansyah, dan yang kedua saya sendiri Halil Gibran. Yang ketiga ada Bang Efrian Mariansyah. Yang keempat ada Bang Henry Sulastomo. Yang kelima ada Bang Aktualis Tegar Priodi. Yang kelima itu ada Mbak Putri Indra Septia. Selanjutnya teman-teman toko Van Vecklin ada sedikit review untuk toko Van Vecklin sendiri. Itu merupakan usaha yang bergerak di bidang jasa cuci sepatu. Namun sayangnya dalam pengelolaan data inventory-nya masih dikelola dengan cara manual. Dengan banyak transaksi yang terjadi di setiap harinya, pengelolaan data yang masih secara manual ini dirasa kurang efektif. Hal ini dikarenakan dapat menyebabkan kesulitan dalam mengontrol peningkatan pelayanan permintaan order dari pelanggan. Oleh karena itu, untuk membantu dan memudahkan toko Van Vecklin sendiri dalam menjalankan proses bisnisnya, terutama pada pengelolaan proses interaksi dengan pelanggan, penulis mencoba membuat sistem informasi berbasis web. Untuk selanjutnya latar belakang akan disampaikan saudara Mbak Putri. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Mas Khalil untuk waktunya. Di sini latar belakang dari toko Van Vecklin sendiri yaitu perkembangan di bidang teknologi informasi membawa dampak positif bagi dunia, bahkan menjadi hal penting bagi dunia bisnis maupun perusahaan instansi pemerintah. Demikian pula bisnis online yang menjadi tuntutan dalam dunia bisnis. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, ini dapat dilihat dari populernya koneksi internet. Satu jenis usaha mikrobisnis rumahan yang menerapkan cara praktis dan efisiensi waktu bagi mereka yang membutuhkan jasa cuci sepatu maupun repaint tanpa harus mengerjakannya sendiri. Usaha ini menawarkan jasa untuk membersihkan sepatu, repaint, sampai dengan custom. Next sekali. Adapun ruang lingkupnya yaitu penulis membahas tentang proses pemesanan, pembayaran pesanan, penerimaan barang maupun pencatatan laporan kondisi inventaris bulanan. Selanjutnya, penulis merancang sebuah aplikasi sistem informasi inventaris berbasis web. Dan yang terakhir, perancangan aplikasi sistem informasi ini hanya sampai desain antarmuka saja. Next, Mas Khalil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Rama. Silakan Mas Rama. Terima kasih Mbak Putri atas penjelasannya. Kemudian saya akan menjelaskan tujuan dan manfaatnya. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah satu, untuk memenuhi tugas mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Dua, merancang sistem informasi jasa agar menjadi lebih mudah dalam melakukan pemesanan. Adapun manfaat dari penulisan makalah ini yaitu satu, penulis merancang sebuah aplikasi sistem informasi inventaris berbasis web. Dan yang kedua, perancangan aplikasi sistem informasi ini hanya sampai desain antarmuka saja. Next, Bang Khalil.
Kemudian di sini ada tahapan analisis. Sistem e-marketplace adalah sistem yang memfasilitasi proses jual beli dari berbagai toko secara online, menyediakan tempat bagi para penjual dan membantu penjual untuk bertemu calon pelanggan dengan mudah tanpa harus bertatap muka. Calon pelanggan dapat melakukan pembelian melalui media browser. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Rian. Oke, terima kasih kepada Saudara Rama yang telah menjelaskan. Next, saya akan menjelaskan yaitu tentang use case diagram. Di sini kita punya dua aktor yaitu customer dan admin. Untuk dari sisi Untuk dari sisi customer, di sini ada informasi yaitu berupa kontak, itu berisi tentang kontak, informasi seputar produk dan jasa, terus pemesanan yang dilakukan oleh customer, lalu konsultasi dari si customer itu sendiri, dan feedback yaitu berupa kritik dan saran. Seperti itu. Next. Oke, di sini ada aktor admin. Di situ ada informasi daftar pesanan, terus informasi berupa pemberitahuan ya, terus produk dan jasa yang ditawarkan, terus staff dan kontak CRM. Next. Oke, di sini saya akan menjelaskan use case activity diagramnya. Seperti yang diketahui tadi, aktornya ini ada dua, customer dan admin. Lalu ada sistem ya, ini yang nanti melakukan input terhadap customer, seperti itu. Jadi customer mencari informasi kontak, jasa berupa produk itu, lalu admin itu memberikan informasi. Oke, memberikan informasi seputar produk dan jasa. Nah, di situ nanti ada keputusan jika memang si customer langsung membawa sepatunya yang akan dia servis seperti itu, dia akan langsung melakukan pemesanan di tempat. Jika tidak, mungkin nanti si customer ini kita akan simpan nomornya. Jadi gunanya nomornya ini nanti untuk mengkonfirmasi lagi, untuk menawarkan kembali produk dan jasa yang kita miliki, seperti itu. Langsung dari customer setelah melakukan pemesanan, admin mencatat, membuat daftar pesanan, seperti itu. Langsung nanti ada konsultasi juga dari customer ke produk dan jasa, Funfact Clean, dan juga berupa feedback yaitu kritik dan saran, seperti itu. Di sini ada penggabungan ya, ada penggabungan. Penggabungan ini merupakan nanti ada penggabungan dari customer yang datang langsung sama yang datang cuma mencari informasi, seperti itu. Di situ nanti akan dilakukan penjadwalan seperti itu untuk produk dan jasanya. Lalu ada penawaran juga detail produk via email, terus penjadwalan negosiasi seperti itu, dan pelaporan hasil yang kita dapatkan, seperti itu. Di situ juga nanti ada keputusan untuk peluang atau jasa yang berhasil dan jasa yang belum berhasil, seperti itu. Next. Ya, bisa di next Bang Ali. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Tegar. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasan dan penjabarannya, Mas Rian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tampilan halaman home dari situs Funfact Clean. Di sini ada berupa tampilan home yang bertuliskan moto dari Funfact Clean itu, yaitu dengan low price with satisfying result, yang berarti harga murah dengan hasil yang memuaskan. Nah, di sini itu di belakang tulisan itu berupa nantinya itu promo-promo yang ada di Funfact Clean. Lalu di sini ada beranda dan kontak. Di kontak tersebut adalah kontak-kontak Funfact Clean yang bisa dihubungi. Lalu di pojok kiri
itu ada Gmail dari FunFactLink tersebut. Ketika kita mengklik, otomatis kita akan dialihkan ke halaman email untuk melakukan email. Nah, lalu di pojok kanan itu ada link-linknya dari media sosial FunFactLink, ada link Facebook, Instagram, WhatsApp, serta Twitter. Lalu selanjutnya, nah, di sini ada servis-servis pada FunFactLink. Yang pertama itu ada servis Deep Clean Shoes, yaitu proses pencucian sepatu secara mendetail. Seluruh sepatunya itu akan dicuci secara bersih. Insole, outsole ataupun midsole-nya itu akan dicuci. Nah, lalu ada servis berupa Fast Clean Shoes. Nah, Fast Clean Shoes ini cocok untuk yang ada keperluan tetapi sepatunya masih kotor, karena Fast Clean ini hanya memerlukan waktu 1-2 jam saja, dan membersihkannya hanya bagian insole dan midsole-nya saja. Lalu Repaint Shoes. Nah, Repaint Shoes ini merupakan mewarnai kembali sepatu yang udah pudar. Nah, Repaint Shoes ini bisa berupa recolor. Maksudnya recolor itu merubah warna dari misalkan sepatunya warna biru dirubah menjadi hitam seperti itu. Lalu selanjutnya sekalian, nah, di sini merupakan ada proses transaksi untuk pembeli untuk pemesanan Deep Clean Shoes. Yang pertama itu ada jenis sepatu. Jenis sepatu itu ada 3, yaitu ada suede, liter, dan kanvas. Lalu di sini ada banyaknya sepatu, berapa banyak sepatu yang ingin dicuci, lalu nama pemesan, nomor telepon, serta pengiriman. Nah, pengiriman ini di FunFactLink ini menyediakan untuk pemesanan banyaknya sepatu lebih dari 3 itu bisa dilakukan secara free pick up dan delivery. Maksudnya itu bisa dijemput dan diantar secara gratis. Nah, di sini kita bisa memilih pengiriman antar jemput FunFactLink. Nah, jika kita hanya mencuci sepatu, itu otomatis sepatunya diantarkan ke FunFactLink ataupun bisa diantar jemput oleh FunFactLink, tetapi ada biaya untuk antar jemputnya tersebut. Selanjutnya, Mas kalian. Nah, untuk bagian ini akan dijelaskan oleh Saudara Henry. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih buat Bang Tegar yang sudah menjelaskan di sesi sebelumnya ya terkait perbedaan paket yang ada pada FunFactLink. Dan untuk slide yang selanjutnya yang akan saya bahas ini terkait tentang memilih pelayanan Fast Clean Shoes ya. Jadi ini memilih paket untuk dibersihkan ya. Di sini ada tampilan yang masih kusam dan hasil yang sudah dibersihkan ya. Di sini kita ambil contohnya satu pasang sepatu yang dilakukan untuk dibersihkan gitu. Kemudian next one. Nah, untuk selanjutnya ini adalah dalam kategori repaint shoes atau mengganti warna sepatunya menjadi warna lain. Di sini sebelumnya warnanya putih dirubah menjadi warna orange. Ya, di sini juga kita melakukan pemesanan satu. Di sini bisa lebih dari satu seperti yang tadi Bang Tegar informasikan. Ya, jadi bebas mau berapa pasang aja bisa ada di sini ya. Mau itu repaint, mau itu jasa cuci bisa dipesan seperti itu. Next. Oke, dari semua yang sudah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya, jadi di sini kita dapat menyimpulkan penulis membahas mengenai pembuatan e-marketplace usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM jasa cuci sepatu. Dengan adanya e-marketplace jasa cuci sepatu dapat membuka peluang bagi para pengelola jasa
dalam memasarkan produknya kepada masyarakat luas melalui situs website. Sistem e-marketplace ini ternyata lebih efektif dan memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam mencari informasi, harga paket jasa, dan melakukan pemesanan jasa dalam satu aplikasi. Sehingga ini dapat memudahkan masyarakat dalam mencari informasi seputar jasa cuci sepatu ya. Jadi kalau dia tinggal nyari Parfait Clean di Google itu udah langsung muncul websitenya. Kurang lebih akan seperti itu. Next, berikutnya. Ya, berikutnya kita akan kembalikan lagi ke Bang Khalil Gibran untuk menjelaskan saran-sarannya untuk toko Parfait Clean. Silakan Saudara Khalil Gibran, dilanjut. Ya, untuk selanjutnya saran dari penulis atau dari kami, adapun saran yang dapat penulis berikan yang diharapkan berguna di masa yang akan datang adalah sebagai berikut. Yang pertama, agar selalu dipercaya oleh pelanggan ataupun pengguna jasa cuci sepatu, maka hendaknya pihak atau pemilik partner toko ini selalu cepat, tepat, dan memberikan informasi dan layanan yang dibutuhkan. Perlu adanya pengembangan dari segi desain, kelengkapan, detail jasa, tata cara pembayaran, dan pengiriman yang cepat dan mudah ke depannya. Dan yang terakhir, penambahan fitur-fitur serta konten yang promo atau diskon juga perlu dilakukan untuk menarik minat calon pelanggan. Kurang lebih seperti itu saran dari kami atau dari penulis. Selanjutnya sampai sini aja. Thank you. Langsung ditutup. Demikian beberapa hal yang kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang mau salah tindakan maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak dosen. Sekian dengan ini presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya teman-teman.